Oke, sekarang kita berada di dalam Google, oke. Dan ini adalah basic ke-16, basic game ke-16 yaitu 4 pitch one word game style. Before saya tunjukkan kamu bagaimana nak buat game jenis ini, saya nak tunjukkan kamu dahulu di Google Play Store sendiri jenis-jenis game seperti ini 4 pitch one word, dan dia ada banyak jenis dan banyak kategori. Dan surprising or not, kalau kamu tengok sini, game ni still orang main, still trending, dan still banyak orang main. So, saya akan ajar kamu bagaimana nak buat ala-ala jenis game seperti ini. Oke, yang basic lah. Oke, untuk kamu paham dulu. Dan kalau kamu tengok di sini, sudah ada lebih daripada 50 juta orang download app jenis ini. Jadi potensi dia sangat banyak. Kalau kamu jenis yang suka buat game jenis puzzle-puzzle seperti ini, why not kan? Sebab kalau kita tengok paling bawah, still ada 1 juta lebih orang download ini apps. Oke, jadi kamu boleh juga learn how to play this type of game lah. Oke, kembali kita di dalam Google. Before tu, untuk dapatkan engine, bukan ini. Untuk dapatkan aset nih, gambar-gambar nih, kamu boleh dapatkan di dalam grup Facebook kita, download dalam sana sebab saya ada sediakan di situlah. Alright. Dan saya nak tunjukkan kamu cara nak design, bukan cara nak design lah, basically ini yang the simplest way. Kita sediakan kita punya gambar dahulu. Oke, cara untuk sediakan gambar nih kamu just gunakan Canva sahaja. Kamu pergi ke Google, kamu typekan canva.com. Oke. Canva saja masuk. Kamu kena login ataupun pakai email kamu untuk login sinilah. Oke, this one. Ini saya sudah desain dalam Canva dengan size 720 darab 1280 pixel. So, dia ada ini. Dia punya main menu. Lepas tu, 4 picture lah. Basically, ini guess the movie. Dimana kalau kamu guess the emoji or guess anything lah yang berkaitan guess the animals kah, kamu boleh letakkan di sini sahaja gambar tu dengan tukar cari elemen di bahagian elemen, kamu type lah. Kalau kamu nak dia berkaitan dengan ada lion macam tu, kita just drag and drop macam tu, senangkan. Jadi guna Canva sebagai tempat untuk kamu buat itu aset, and then just kamu download sajalah semuanya sekaligus. Jadi basically ini saya sudah ready. Untuk tutorial kali ini saya just sediakan sampai 6 page saja, 5 page quiz dan 1 menu. Alright, so kita pergi balik ke ini, saya padam, kita pergi ke game constructor kita. Benda pertama kamu perlu buat, pergi ke Google dan typekan editor.construct.net. Kemudian kamu akan dimasukkan di dalam game software tersebut, and then first of all kamu perlu login kamu punya account lah. Oke, saya sudah explain ni in details dalam kita punya first tutorial lagi tentang dashboard, anything to do with this, dia punya overview lah ataupun interface. Sekarang ni saya just login pakai account free saya. Ini kamu boleh pakai account free untuk belajar, oke. Tetapi kalau kamu nak publish jadi apps tu, kamu perlu subscribe engine ini. Oke, so pertama sekali adalah kita pergi tekan new project. Oke, dalam new project ini kita boleh namakan project kita lah. Let's say this one is kita punya 4 pitch one words. Oke, 4 pitch one words lah. And then dalam nota saya ada sediakan ini, kita akan set 720p portrait. Oke, viewport size 720, 1280, orientation portrait, dan start with event sheet dan tekan create. Kemudian kamu akan menuju di sinilah. Maybe saya akan besarkan sedikit. Oh no, oke. Or bagi nampak kamu kan. Kita bagi dia refresh dahulu, bagi dia betul-betul nampak supaya kamu boleh nampak. Login. New project. 4 pitch one words. Create. Oke. Sekarang ini ada besar sedikit untuk kamu nampak. Basically ini adalah dashboard ya, dan kita akan
menggunakan satu persatu. Pertama sekali adalah kamu just klik di luar nih, area nih, and then pergi bahagian properties nih, kamu tukar size pergi 700 darab 1280, enter. Oke, bila kamu tekan enter, kita bagi dia kecil sedikit. Cara mau kecil scroll, bagi dia kecil nih, kamu kena scroll up, scroll down, dan sambil tekan control di dalam keyboard untuk bagi dia zoom in, zoom out lah maksud saya di dalam dashboard kamu. Next adalah kita akan masukkan objek. Oke, objek nih senang saja, sama ada, dia depends dengan kamu punya komputer. Ada certain komputer kamu boleh buka nih folder aset tuh, kamu bagi dia kecil sedikit. Oke, bagi dia kecil sedikit. Kamu just select ini, tekan shift dan dia akan select semua nih, dan kamu boleh drag and drop saja. Oke, itu method pertama. Method kedua adalah kamu boleh pakai right click, insert new object, klik sprite, dan kamu namakan dia sebagai quiz, tekan insert, ada tekan tambah, kamu boleh upload melalui sini. Oke, same thing juga kamu boleh upload di sini, open. Oke, sama saja dia punya situasi. Oke, nah, ini ada dua, so saya padam salah satu. Oke, kalau kamu delete saja di sini, dia tidak akan hilang. Oke, kamu kena delete melalui sini, melalui ini yang namanya quiz di bagian object types ya, kamu delete-nya. Oke, ini saya mau tunjukkan saja contohnya. Oke, next adalah kita namakan kita punya objek nih jadi quiz lah. Tadi kan kita sudah padam yang satu supaya tidak duplikat lah, and then dia akan bertukar di sini. Kemudian kita akan atur dia susun macam nih. Tapi cara yang paling senang adalah kamu just double klik gambar nih. Oke, select nih gambar, turun ke bawah, pergi bahagian image point, klik icon ini, dan dia akan keluar sini. Dan kamu just right click, tekan quick assign, dan select top left. Oke, top left dia akan jadi di sini. Kemudian kita akan right click lagi, apply to all animation. Ini maksudnya kita akan apply untuk semua animation ini, dia berada di sini. Oke, jadi sekarang nih frame kita ada 6. Oke, 0 adalah menu pertama, 1 adalah frame pertama adalah guess the movie. Oke, next adalah kita perlu buat pergi default, tukar speed ini pergi 0 supaya dia tidak bergerak, dan tekan X sahaja. Dan kemudian gambar ini kita akan set position, klik gambar ini, and then kita pergi sini, tukar pergi 0, dan dia akan berada betul-betul di dalam screen ini. Next adalah, ini adalah menu. Kita akan buat level dahulu, baru kita paling last adalah menu. Oke, kita klik gambar ini, scroll ke bawah bagian properties, dan tukar initial frame-nya jadi 1. Oke, bila kita tukar frame initial jadi 1, dia akan tukar yang start with quiz. Remember, masa kita double klik nih, frame pertama adalah ini, so dia akan muncul ini. Kalau kita tekan frame kedua, dia akan muncul ini. Jadi ini adalah frame 0. Oke, boleh paham di sana? Alright, next kita akan masukkan alfabet. Oke, kita punya alfabet di sini. Caranya seperti saya bagi tahu tadi, kamu boleh select macam inilah. Kita select sini, insert new object, right click, insert new object, scroll ke bawah, cari sprite. Oke, sprite kita akan namakan dia sebagai alfabet. Oke, alfabet, insert, and then klik, dan 0, start dari 0 kan, kita klik nih, and then kita buka kita punya folder, dan kita select E sampai tekan shift dan tekan Z, so dia akan pilih keseluruhan semuanya, tekan open. Oke, kalau kita tengok sini, kita kena pastikan masa kita select semua nih, pastikan semua huruf ada, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, make sure susunan dia pun betul. Dan kalau kamu tengok sini, ini framesnya ada 26 total dia, tetapi dia start with 0 kan, jadi bila kita turun dari bawah, dia end with 25. Itu kamu kena ingat ya. Next, apa kita perlu buat adalah kita pergi animation, klik nih, kita tukar ini sebagai 0 juga. Speednya, kita tidak mau speednya ada apa-apa, so kita tekan 0 saja sana, dan tekan X saja. Oke. Alright, sekarang huruf kita terlalu besar. Dalam nota saya ada setkan size-nya adalah 75 darab dengan 75.
Oke, ini dia punya size yang saya bagi. Nah, supaya dia nampak presentable sedikit lah, macam tu. Oke. Next adalah kita akan masukkan kotak. Ada boxes di sini, oke. Boxes. Caranya adalah kita right click, insert new object, scroll ke bawah, cari sprite juga. Sprite ni mewakili objek, anything objek yang kamu mahulah, yang mempunyai karakter sendiri. Objek ni kita akan namakan dia sebagai area, oke, area di mana dia letak tu gambar, oke. Klik gambar ni, and then kita akan masukkan paint, alright, paint, dan kita cari color. Since saya punya background adalah coklat, saya akan cari coklat punya color, and then just click here, macam tu. Okay. Dan untuk ini kita akan duplicate juga, seperti alfabet, dia ada 26. So right click, duplicate dia. Right click, duplicate. Kamu duplicate sampai di sini dia tulis 26 frame, sama dengan alfabet tu, tidak lebih dan tidak kurang. Okay. Just duplicate. Okay, sekarang kita ada 25 sudah. Saya sudah duplicate sampai, oh belum, 26, sorry. 26 dan sini end di 25. Okay. Pastikan dia ada 26 frame di sini, dan kita sama juga, kita tekan animation dan tukar speed dari 0. Okay. Kita double check. Originnya macam tengah kan ni, tengah lah kali kan. Right click, double check lah, kita pergi middle saja, right click to all animation, so that dia semua berada di dalam middle. Okay, to X. Okay, untuk box pertama ni kita akan tukar size-nya jadi sama dengan size ini, which is 75 darab 75. So klik gambar ni and then tukar pergi size 75 darab 75. Okay, jadi dia jadi kecil lah. Okay, sekarang kita susun dia. Ini Guess Out the Movie, saya bagi jawapan terus lah. Ini dia berkaitan dengan shape, sejuk, dan dia sinking, dan dia berkaitan dengan iceberg. So apakah movie itu? Of course lah Titanic. Jadi kita akan buatlah Titanic punya berapa words di sini. Okay. Tapi sebelum tu macam mana nak susun dia supaya dia macam betul-betul sama, dia ikut garisan tersebut. Caranya adalah kamu just klik nih gambar di luar, and then scroll ke bawah sedikit, kamu tekan show grid, dia akan show the grid lah. And then kalau kamu tekan snap to grid, dia akan snap ikut grid yang ada, ikut image point ini. Oke, tetapi saya mahu klik gambar balik nih, saya nak tukar grid size saya jadi 10. Oke, supaya dia lebih kecil dan senang saya atur nanti. Kemudian apa lagi? Oke. Ini betul sudah. Klik nih dan saya biarkan ini snap to grid ada, saya padam show grid. Jadi dia still snap to grid, but dia bukan sudah yang macam tadi. So kita akan ejak Titanic, copy dan paste. Kamu just copy paste sajalah, copy paste ya. Ataupun di bahagian kamu punya keyboard, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kita buat dulu. Oke, Titanic. Oke, basically ini adalah Titanic punya tajuk lah. Oke, kita bagi dia tengah sedikit, bagi dia ruang. Oke, saya rasa ini ruang dia sudah betul. Now kita akan adjust ini lagi, ABC. So kita bawa scroll ke bawah. Ini kita boleh copy, paste. Titanic. Oke. Macam mana kita nak ejak kita punya huruf jadi Titanic adalah kita akan set frame ini. Caranya adalah E ni kita tukar. Since kalau kita double klik ni kan, scroll ke bawah kita cari T adalah frame ke 19. Jadi kita tukar E ni jadi 19. Dia akan juga jadi T. Oke, boleh faham di sana macam mana prosesnya. Ini pun T, so saya akan tukar pergi 19. And then I, kamu double klik dia, kamu cari I adalah 8, frame ke 8, so 8 di sini initial frame dia. Sorry, 8. Titanic.
So I ada lagi di sini, saya akan tukar jadi 8. Oke, N lagi sini, Titanic. Cari huruf N. N adalah 13, jadi kita akan tukar initial frame-nya jadi 13. And C. C adalah huruf number 2, frame number 2. So kita tukar dia jadi number 2. Boleh paham di sana macam mana prosesnya. Oke, same thing with this one. Ini pun kamu akan tukar frame sama dengan title huruf ini. Oke, sama dengan number initial frame yang kamu letak di sini. Oke, remember saya ada letak nih semua frame nih. Oke, nanti saya kasih paham kamu masa kita buat di event sheet. So kamu tukar numbering nih. Ini 19, so kita tukar 19 juga sini. 19, Titanic pun 19. Ini 8. Oke, basically saya sudah atur semua nih, susun ini initial frame 19, yang ini number 2 8, dia ikut number frame yang ada di sini. Oke, jam N saya tukar 13, jadi dia tidak sama. Oke, number 2 dia ikut ini. Alright, next adalah bila kita tekan play sekarang nih, ada sudah bentukan, tetapi bila kita tekan play belum ada apa-apa yang kita boleh buat. Kita tidak boleh adjust pun anything di sini. Jadi caranya lagi adalah kita klik gambar nih. Oke, kita bagi dia behavior dulu dengan klik gambar nih, pergi behavior, tekan properties, tekan behavior, add new behavior, dan kita gunakan drag and drop punya behavior. Kita add dia, tekan X. Jadi drag and drop dia both, biarkan dia enable. So bila kita tekan play balik, kita tes ya. Basically sudah ada. Oke, sekarang ini gambarnya di belakang dan dia bukan di depan. No worries, kita boleh adjust tuh semua. Caranya adalah kamu select semua nih, right click, Z order, pergi terus ini yang paling top layer. Oke, maksudnya dia paling atas lah di dalam Anda tuh. Kita tengok balik. Nah, kita sudah boleh aturlah. Oke, sekarang nih kita letak simply begini, tidak ada apa-apa berlaku. Even kita lari sini pun tidak salah macam tuh. Macam mana kita mau pastikan dia berfungsi adalah pasti dia di bahagian event sheet lah, tapi kita perlu adjust sesuatu dahulu. Kita akan buat tambah satu lagi area, right click di luar nih, tekan insert new object dan kita pilih sprite lagi. Oke, this time kita akan nama dia overlay. Oke, tekan insert, klik, dan dia akan keluar seperti ini kosong. Kita akan pergi bahagian paint dan kita select warna putih. Oke, select warna putih, klik nih, warna putih saja kita buat. Kita X dan kita susun di sini. Oke, kamu ikut saja nih positionnya yang saya sudah kasih untuk kesenangan. Kamu just 360 dan y axisnya 1100. Size-nya kita tukar pergi 650 darab 300. Oke, and then dia punya opacity kita akan tukar pergi 50 saja. Oke, so that dia macam inilah. And then kita scroll paling bawah sini, kita set dia kejap. Kita select dulu gambar yang alfabet nih, kita right click, kita bagi dia, select balik. Pastikan yang kamu select itu adalah alfabet, Z order, pergi top lagi, so that dia berada di atas. Oke, now bila kita tekan play sekarang, kamu boleh nampak ini, area nih. Kita tidak mau itu, kita mau dia tidak nampak lah, unless kamu ada ruangan kamu suka letak itu, tidak menjadi masalah. Ini saya mau dia hilang, so klik nih, kamu scroll bawah, kamu set dia initially visible. Maksudnya dalam permulaan game dia langsung tidak ada lah. Oke, reason kenapa kita mau letak nih, sebab saya mau every time kita main game, position ini wording akan berada di bawah nih, dan dia random di area ini sahaja. Itu maksudnya. Oke, sebelum kita mulakan buat game kita yang pertama nih, kamu just right click, insert new object, kita perlu ada input control, which is kita menggunakan touch control lah, dan ini boleh digunakan untuk touch screen juga. So tekan insert dan dia akan muncul di bahagian object types. Now kita ready sudah untuk start kita punya game. Oke, kita akan add event pertama kita, tekan add event, kita akan set system, tekan next, scroll ke bawah. On start of layout, pilih ini, tekan next. Oke,
pada permulaan layout. Oke, saya sudah explain nih, kalau kita pakai free edition, of course kita ada limited number of events, which is sekarang nih kita kena provide 40 event saja. Ini adalah event pertama. Tetapi kalau let's say kamu sudah subscribe ataupun pakai account ini full, dia unlimited lah, oke, event dia. Alright. Tetapi untuk ini kita praktis saja dan kamu tidak perlu bayar apa-apa, kamu just guna free account, it's good. Okay, this is good for developer pemula lah. Alright. System on start layout, kita akan set add action alphabet, kita pilih alfabet kita, tekan next dan kita akan set animation. Okay, tekan next. Animationnya adalah animation 1. Ya, kita padam animation. Dia tidak muncul. Ini kita mau ini animation 1. Okay, dan start from current frame. Current frame meaning to say yang frame yang kita pilih tadi itu. And then kita akan pergi ke add event, bukan add event. Kita akan set position kita punya alfabet tu. Kita right click dia, add sub event. Okay, kita klik sub event and then kita set system, tekan next. Kita set for each, this one for each, tekan next. Kita akan choose object alphabet, this one, tekan OK, done. Oke, setiap alfabet ini apa akan berlaku adalah kita set alfabet ini, dia akan set position. Kita akan set position dia di mana secara random. Oke, kamu type secara random tapi di ruangan 0105 580. Oke, ini lagi random juga di y axis 110 1140. Oke, ini number dia. Kamu boleh play around with this number lah, tapi basically bila kita tekan play, apa yang akan berlaku adalah dia akan susun di area sini secara random. Oke, di area yang kita mahu sahaja. Itu maksudnya di sini. Oke, kita set system next weight 0.1. Oke, ini biarkan dia ada di sini. Sorry, bukan, silap, tidak perlu ada ini. Kita terus ke event ketiga. Sekarang ini kita event 1, event 2 kan, jadi kita add event lagi ketiga. Pilih alfabet, tekan next, tekan on drop. Oke, on drop, tekan next. And then kita right click event ketiga nih, and then kita add event, add sub event. Alphabet is overlapping, okay, with another object. Apakah objek itu? Area, tekan OK. Dan oke, apabila alfabet itu dia berada di on drop, kita akan set alfabet, next, scroll ke bawah, set position, next. Bukan set position nih, set position to another object. Oke, to another object. Choose objeknya adalah area. Oke, di image point kosong. Dan oke, and then kita set system, scroll ke bawah, weight 0.1. Dan oke, apa yang berlaku di sini adalah apabila kita drag and drop ini alfabet, and then dia overlapping dengan area nih, dia akan set position di area tersebut. Kita coba ya, kita play. Oke, sekarang nih bila kita letak ini, dia akan set position begitu. Bila kita teroverlap, dia akan begitu. Oke, jadi dia sekarang nih dia boleh overlap, tapi dia boleh overlap each other juga, masalah juga kan. Jadi kita mau tukar itu, kita akan set lagi. Alright, macam mana kita mau set setiap area tuh, dia kena set position di tempat yang betul. Oke, kita perlu klik ini, and then right click di sub ini number 4, right click add sub event, ada sub event lagi dia, dimana kita akan set alphabet, tekan next, dan kita akan set compare frame, tekan next, is equal to, bukan compare frame, oh betul lah, compare frame, tekan next, is equal to, kita namakan dia sebagai area dot animation frame. Oke,
area punya animation frame. Oke, animation frame is equal to area.animation frame. Kita akan add action. Actionnya adalah alphabet, tekan next. Kita akan set drop to yang set enable disable. Oke, dan apa yang berlaku di sini kalau dia sama huruf animation frame untuk untuk alfabet dan area sama, dia akan disable. Coba kita tes. Oke, let's say C adalah di sini kan. Bila kita klik, dia tidak sudah memilih. Kalau kita buat salah, dia still masih boleh tarik. Tapi kalau kita buat betul, kita tidak boleh adjust sudah. Macam ini. Oke, itu maksudnya. So, kita hampir sudah. Now, kita perkemaskan lagi. Kita add action. Kita set alphabet. Tekan next. Scroll ke bawah lagi. Cari set size. This one. Next. Kita set width ya. Adalah sama dengan size area. Dot width. Oke. Tab area. Untuk height dia pun sama. Area. Dot height. Enter. Jadi, dia punya, no matter dia punya size area ni macam mana, dia akan tetap ikut size ini. Oke, kita tes. Contohnya ini saya bagi dia kecil kan. Contoh lah, ini kecil. Saya just bagi kamu nampak. Oke, bila ini memang tidak dapat lah. Tapi kita cari T. Bila kita pergi tekan T, dia akan jadi kecil. Itu maksudnya untuk situasi di sini. Oke. Ini kita pergi back, balik. Oke, now. Tadi itu pasal size kan. Sekarang nih macam mana kita mau buat bila dia di sini, dia di tempat yang betul. Oke, tetapi kalau dia pergi sini, kita tidak mau dia macam teroverlap juga 2 kali begitu. Kan kita tidak mau perkara itu berlaku dan kita tidak mau dia stay di dalam frame ini. Jadi macam mana kita nak buat tuh, kita akan pergi ke event sheet kembali dan pergi ke tekan dengan event 4 nih. Kita akan buat satu lagi, right click, add sub event lagi balik. Kita add sub event, kita set alphabet, tekan next, tekan compare frame, tekan next, choose is not equal to area dot animation frame. Oke, tadi equal to, sekarang nih kita akan set area yang apabila dia tidak sama dengan animation frame, apa akan berlaku. Alright, kita akan set add action, kita set system, kita scroll bawah, wait another 0.1 second, and then kita set alphabet, next, set position, scroll bawah, cari set position, kita next, kita akan bagi dia random, buka, ikut sahaja number ni adalah number position x-axis and y-axis randomly. Oke. Right, tekan done. Oke, apa yang berlaku di sini apabila alfabet itu dia overlapping dengan area tetapi tidak sama dengan animation frame tersebut, dia akan pergi ke position ikut random, ikut number ni lah. Contohnya macam ni, bila kita play this one, oke, dia betul sudah kan. Tetapi let's say kita mau letak T di dalam tempat sini, dia tidak akan overlap. Jadi sama juga, dia tidak akan terkena di area ini. Itu maksudnya, oke? Now, sekarang nih kita sudah basically berjaya untuk jadikan dia sebagai satu yang asas kan. Tetapi macam mana kita mau bagi dia selepas dia selesai habis puzzle nih, dia akan pergi next game kan. Next layout ataupun next game untuk dia orang guess the movie. Jadi caranya adalah first kita perlu set scoring dulu. Walaupun dalam ni kita tidak ada set scoring, kita akan tambah di sini sahaja dengan cara kita right click, add global variables, dan kita namakan global variables itu sebagai complete. Oke. Type number initial value adalah 0, kosong. So dia akan di sini. Dan kita akan pastikan dari dalam start layout kita add action, kita akan set system to set value, biarkan dia jadi kosong di sini. Kita akan always apabila dia start di layout yang pertama, dia akan start dengan kosong. Kemudian kita akan apabila contohnya macam ni, dia betul animation tu apabila dia di dalam position yang sama dan betul, kita add action, kita set system,
kita akan wait dulu lah, wait 1 second, and then kita add lagi system, tekan next, add to, tambah 1 dalam variable complete. Oke, every time dia betul, dia akan tambah 1 dalam complete. Jadi apa yang kita akan buat lagi baru adalah kita akan add new action, which is event number 7, event, di mana kita set system, tekan next, scroll ke bawah, kita akan set compare variables, tekan next, complete. Apabila complete nih, dia equal to area dot pick count. Pick count maksudnya dia akan berapa area itu. Kalau semua betul, dia akan set complete lah number tersebut. Oke, system, tekan system, tekan next, kita akan wait dulu, wait, tekan next 1 second, dan kita akan add action system, dia akan go to next layout, this one. Oke, next previous layout, which is next, tekan done. Oke, sebelum kita tes ini, kita perlu tambah level dulu. Kita perlu tambah di sini layout nih. Sekarang ini kita berada di layout 1, this one kan. Now kita pergi ke next, which is kita right click. Cara yang senang adalah kita just klik nih, right click, duplicate. Tapi sebelum tuh, saya lupa bagi tahu kamu, sebelum tuh kita tambah refresh button dahulu sini before kita duplicate ya. Kita pergi ke sini, folder aset tersebut, kita masukkan refresh button dahulu. Kita just drag and drop saja, dan ini kita tukar size bagi 100 darab 100. Oke, bagi dia kecil di sebelah sini saja. Oke, kita susun nih, kita buat function ini dahulu sebelum kita duplicate the whole page. Senang sedikit caranya. So kita pergi event sheet kembali. Oke, scroll ke bawah. Untuk fungsi itu kita add event, kita set apabila kita touch, alright, tekan next, on tap object. Apabila kita tekan objek apa dia adalah objek refresh, apa akan berlaku adalah tekan done. On tap gesture, kita akan set refresh nih, tekan next, kita set scale dahulu, set scale, this one, set scale, pergi 0.9. Oke, kalau kamu baca di sini, 1 adalah original size, dan kalau 2 double size, 0.5 is half size. Oke, jadi saya ambil 0.9 saja. Nanti kita tengok apa maksud saya ini. And then kita akan add action system, tekan next, scroll ke bawah, tekan wait, tekan 0. Kamu mesti letak ini, sebab kalau kamu tidak letak wait, kamu tidak akan nampak dia punya pergerakan. Add action lagi, system, refresh, tekan next, scroll ke bawah, cari set scale, tekan next, dan set scale pergi original size, dan oke, apa yang berlaku di sini adalah bila kita tekan play, kamu, oops, ini terlebih besar nih. I see. Oke, dia kena adjust di sini ya. Sorry, sini lupa pula adjust. Kena 100 darab 100 di sini. Oke, make sure dia 100 darab 100, dan sini satu dia automatically terubah. Oke, bila kita sudah ubah nih, kita tekan play. Nah, dia sudah boleh klik. Oke, tapi kita mau dia refresh di sini. Jadi caranya adalah kita selepas ini kita akan set lagi balik sistem, wait lagi 0.1. Oke, done. Dan kita akan set add system, dia scroll bawah, restart layout. Kita cari restart layout, which is this one, tekan next. Oke, kita tes balik. Let's say kita mau ini, tidak, dan kita refresh. Nah, dia tukar balik, kita tekan refresh, dia refresh, dia randomly di position yang mana kita mau. Oke, itu maksudnya. Jadi kita basically dia sudah selesai sini, tinggal kita tambah, kita punya quiz sudah layout kita. Oke, kita balik pergi sini, dan kita just right click, duplicate dia, pergi layout number 2. Oke, so untuk buka layout number 2, kamu just double click dia, and then dia akan keluar sini. Ini ini pun kita boleh X. So layout 2, this one, kita just tukar animation frame dia, double click, animation frame yang tadi itu adalah 1, sekarang ini number 2. Oke, jadi kita klik gambar ini, scroll ke bawah, tukar initial frame dia jadi 2. Senang kan? Jadi satu-satu ini kita akan tukar lah. For now, oke, kamu rasa-rasa ini movie tentang apa?
Ada kasut, ada castle, tepat jam 12 dan ada ballroom. So ini of course last day Cinderella lah kan. Saya just bagi tahu kamu directly. Oke. Size ini kita perlu ubah. Since nama Cinderella ni panjang, jadi kita perlu resize gambar ni kecil dan bagi dia straightforward. Oke. Basically saya sudah adjust ini. Size kotak ni jadi 60 sejak saya buat 60 dan copy paste susun jadi ayat Cinderella lah. Okay, kalau kamu ada topik ataupun words yang panjang, kamu just kecilkan size-nya. Okay, size-nya yang ini 60. Alright, same thing kalau ini, kalau kamu perasan dia ada besar sedikit, size-nya 75. Tetapi kalau words kamu panjang dan dia satu perkataan saja, kamu boleh adjust dia size jadi 60 pun boleh. Okay. Dan seperti biasa, sama juga stepnya, layout, kamu perlu tukar dia punya wording lah, Cinderella. Oke, saya off screen ni, saya copy paste saja, and then kita tukar dia punya ikut frame, kamu ejak ikut number of frame di sini, kita tukar pergi initial frame-nya lah. Oke, kita tukar. Oke, basically saya sudah Cinderella punya words lah. Oke. Semua ni kamu kena tukar dia punya initial frame. Same thing with this. Kalau ini adalah C, kamu perlu ubah juga sama juga dengan number initial frame yang ada di dalam sini. Oke, setiap ni ya, supaya kamu boleh jumpa betul words dia. Oke, kita boleh tes sekarang bila kita tekan play. Untuk Cinderella, kita boleh just Cinderella. Okay. Oh, R. Sin. Okay, betul? Kita boleh refresh dia. Now, since kita ada buat yang start dari layout 1, which is this one, okay, kita akan tes betulkah tidak masa kita buat event ke-7 ni. Apabila complete satu layout ni, dia akan go to the next layout. So, kita start dengan layout 1. Bila kita tekan play, klik Titanic. Okay, kita bagi dia betul. Dia akan pergi next layout. Okay, now kita sudah berjaya buat dia punya basic lah. Sekarang ni kita akan buat sampai layout ke-5. Okay, kita akan buat satu persatu, buat sampai layout ke-5. Stepnya sama sahaja. Jadi kamu just, sorry tadi ada menu, saya akan tukar pergi sini, right click, duplicate, pergi number 3, double click ni, dia akan keluar number 3. Okay, pastikan tukar initial frame pergi number 3. Okay, number 3. Ini number 3 ni jawapannya Sleeping Beauty lah. Okay, dia ada dragon, dia ada ni, dia ada sleeping, dia ada castle. Basically itu. Right click, duplicate lagi, layout 4, double click, klik number layout 4, pastikan kamu klik level 4, layout 4, klik ni, scroll ke bawah, tukar number 4. Okay, ini dia ada putih, ada snow, ada apple, ni, what is it? Snow White lah kan. Okay, duplicate lagi, level 5, layout 5, double click. Jadi kalau kamu ada 50, kamu kena buat the same thing macam ni lah. Basically, ini adalah asas. Okay, layout 5. Klik ni, tukar pergi 5. Okay, jadi ini ada Scorpion, ini adalah Throne, ini adalah King. Jadi kita boleh namakan dia sebagai The Scorpion King lah tajuknya. Okay, basically kita akan susun macam layout 2 kita sudah berjaya. Layout 3 kita akan tukar jadi Snow White. Caranya senang saja, kamu just SNOW, okay, ngam, WHITE, ini ngam, Adam, SNOW, WHITE, Snow White. So kita tukar dia punya words, Snow. Saya bagi kamu time lapse lah supaya senang. SLEPIN
Okay, basically kita sudah buat layout 5, the Scorpion King, layout 4, layout 3, dan saya sudah ubah ini juga. Okay, dan pastikan jangan lupa kamu every time kamu sudah buat, kamu select semua ni, right click, Z order, kamu send to top layer. Sama juga dengan ni, kamu select semua ni, make sure yang ini alphabet saja kamu pilih, Z order, send to top layer. Okay, oops, I just select this, right click, Z order, send to top layer. Layout 5, select, and then right click, Z order, send to top layer. Okay, kita tes dulu, start daripada layout 1, macam mana dia punya game, sama ada dia semuanya berjalan dengan lancar, tidak Titanic. Okay, NIC. Okay, alright, kita pergi next. Cinderella, CINDERLLACIN. Okay, okay, betul. Ini adalah Sleeping Beauty, so BAGYLEESPIUTN. Okay, ini betul. Ini adalah Snow White. Okay, oops, White Snow E. Okay, next, Scorpion King, the oops, IOTHG. Every time kamu buat, kamu kena tes lah ya, baru kamu boleh tahu sama ada masalah kamu punya game ataupun tidak. Okay, basically ya stop di sinilah sebab kita habis sampai layout 5 saja. Tetapi you get the point. Kalau kamu mau tambah lagi level, kamu just tambah klik ni, just tambah di area sini sajalah, tambah lagi another layout frame untuk movie. Itu caranya lah kalau kamu mau ada level sampai level 50 kah macam tu kan. Begitu caranya. Okay, next kita akan mau buat menu page. Menu page ni simple saja, kamu just ambil gambar yang the first, right click, duplicate dia, sorry bukan duplicate, kita delete dahulu ni, kita tidak mau buat macam ni. Kita tekan layout, right click, add layout, dan kita set ada add event sheet. Okay, ini kita namakan dia sebagai menu, enter, dan kita scroll ke bawah, event sheet kedua ni kita renamekan dia sebagai menu, event sheet menu lah. Okay, dia tidak sama dengan event pertama kita, begitu. Lepas tu kita tekan di menu balik, double klik dia supaya dia ada di sini, dan kita resizekan size-nya jadi 720 darab 1280 dulu, macam ni lah. Okay, and then kita akan ambil quiz ni, gambar quiz ni di objek, kita just drag and drop, and then set pergi kosong, macam tu. Okay, now dia sudah start dengan memang initial frame kosong, jadi okay lah, ini yang kita mahu. Next kita pergi buka kita punya folder, and then ambil play button, yang very simple lah, kita susun di sini macam tu. Okay, susun sini pun boleh. Kemudian paling senang kita pergi event sheet, kita scroll ke bawah, kita klik yang number 8 ni, kita copy dia, right click, copy, and then pergi cari e-menu ni, double klik e-menu yang kosong ni, right click, paste sahaja. Okay, kemudian kita pergi sini, untuk e-menu ni kita tukar kita punya replace object, right click sini, tekan replace object dan tekan play. Alright, sini play. Ini pun jangan lupa kita tukar juga replace object, cari play, open, replace object, play. Okay, and then dia bukan restart layout, kita tukar dia sebagai go to next layout. Okay, done, go to next layout. Jadi make sure ini menu dia berada di atas. Maksudnya bila kita tekan play, dia akan pergi next layout dan seterusnya lah, macam tu. Basically begitu. So kita tengok start dari menu. Okay, kita boleh klik ni area sini, kita scroll, kita klik sini, scroll ke bawah, first layout dia kita akan start dengan menu. Okay, jadi kita test, tekan play sekarang. Menu adalah ini. Let's say ini adalah kamu tekan play, dia akan keluar inilah. So kita akan start kita punya game. Jadi ini adalah asas.
Okay, asas macam mana mahu buat 4 pitch tapi dalam version constructory, dan kamu boleh adjust kamu punya design dan juga layout lah. Okay, jadi itu caranya. Dan satu lagi, jika kamu ada masalah, contohnya macam masa kamu main game nih, okay, tetapi bila dia sepatutnya di sini tetapi dia terpergi di sini ataupun sebelahnya, dan kamu tidak boleh disable, it's because of dia punya collision tuh. Okay, collision untuk ini, kamu double klik gambar nih. Okay, kamu just klik nih, kamu pergi nih collision polygon namanya. Okay, kamu asalnya dia akan ada berada di sini, tapi kamu just kasih bagi dia kecil, betul-betul berada di tengah-tengah origin. Okay, just select gini dan pastikan kamu apply to all animation so that semua ni dia akan sama. Okay, di tengah kecil saja, bagi dia collision polygon begini saja dia punya bentuk. Okay, saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini, dan semoga bermanfaat, dan kamu coba, pastikan praktis baru kamu faham macam mana konsepnya lah. Okay, cara nak save je senang saja, menu just tekan save as dan save as single file. Okay, dan kamu save-nya file dan dia dalam bentuk C3P lah. Okay, ini saya sudah save, so saya just tekan save balik saja. Jadi untuk bukanya kamu just open project sajalah, open local file macam tu. Okay, setakat ni kalau free version kamu hanya boleh buka di desktop saja, tetapi kalau kamu pakai full version dalam constructor ini, kamu boleh publish di Facebook, Android, iOS dan berbagai tempat lagi. Jadi itu kelebihan dia. Yang penting sekarang ni kamu kena fahami dulu prosesnya dan try dahulu. Alright, so itu saja untuk saya. Terima kasih dan kita kembali kepada kita punya video lagi.